Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Valensius Levigo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu geologi lingkungan. Baik, kita langsung ke materinya. Baik, di sini manfaat kita mempelajari ilmu geologi lingkungan yaitu sebagai sistem penghubung antar cabang geologi serta non-geologi yang penting untuk mitigasi dan rekayasa yang maksimal. Yang kedua, hubungan antara geosains dan kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Di sini kita berinteraksi dengan lingkungan memiliki beberapa tahap. Yang pertama, kita menggunakan dan memanfaatkan sumber daya. Dan yang kedua, kita menjaga atau melindungi sumber daya alam dari pemanfaatan yang serampangan. Di sini kita manusia biasa memanfaatkan sumber daya alam itu secara berlebihan. Manfaat dari belajar ilmu geologi supaya kita dapat mengontrol pemanfaatan untuk sumber daya alam, karena dimana ketika kita memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, di sini alam juga akan berinteraksi seperti misalnya kita memanfaatkan menebang hutan secara liar begitu. Di sini ada dampak negatif dari alam nanti, yaitu seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bencana alam. Di sini kita bisa dengan belajar ilmu geologi lingkungan, kita bisa memahami berbagai bencana alam yang ada pada bumi ini, dan kita juga dapat menanggulangi bencana alam tersebut. Dan yang keempat tadi, aplikasi informasi geologi untuk menyelesaikan konflik, meminimalkan kerugian, degradasi lingkungan, dan memaksimalkan daya dukung alam dengan memodifikasi lingkungan. Di sini dalam mempelajari ilmu geologi lingkungan terbagi atas dua tahap, yaitu ilmu geologi dan lingkungan. Di sini ilmu geologi itu terbagi dalam beberapa proses, yaitu proses tectonic cycle atau ini, proses rock cycle ini, dan proses water cycle. Di sini ilmu geologi memiliki beberapa produk geologi berdasarkan karakteristik bentang lahan. Yang pertama, di sini geologi juga memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positifnya, sumber daya geologi memiliki beberapa sumber, yaitu sumber daya energi yang dihasilkan dari tectonic cycle, sumber daya mineral yang dihasilkan dari rock cycle, dan sumber daya air tanah yang dihasilkan dari water cycle. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tectonic cycle, rock cycle, dan water cycle. Baik, tectonic cycle adalah ilmu yang mempelajari tentang lempeng bumi. Sementara itu, rock cycle adalah ilmu yang mempelajari tentang bebatuan atau jenis bebatuan yang ada pada bumi ini. Dan yang ketiga, water cycle, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air dalam tanah. Di sini tadi geologi memiliki dampak positif dan negatif. Dan di sini saya akan menjelaskan dampak negatifnya, karena dampak positifnya tadi sudah dijelaskan, yaitu bahaya geologi atau bencana geologi. Di sini bahaya geologi yaitu seperti misalnya bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana pergerakan tanah. Itu semua adalah bencana yang ditimbulkan dari geologi atau dari alam itu sendiri. Yang kedua, lingkungan. Di sini yang kedua, lingkungan. Di sini yang termasuk dalam kategori lingkungan yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik. Di mana manusia yang mengendalikan lingkungan itu sendiri, yaitu manusia dapat mengendalikan tumbuhan dan lingkungan fisik serta dapat mengendalikan hewan.
dan manusia juga berperan penting dalam lingkungan itu sendiri, di mana jika manusia dapat memanfaatkan lingkungan atau mengolah lingkungan dengan baik, di situ akan terjadi kesehatan lingkungan dan kurangnya bencana geologi. Sementara itu, jika manusia mengelola lingkungan itu dengan tidak baik atau dengan banyak hal-hal negatifnya, contohnya penebangan hutan secara liar tadi, di situ alam juga akan menimbulkan bencana geologi tadi. Di sini ilmu geologi lingkungan yaitu interaksi antara ilmu geologi dan lingkungan, yang dimana interaksi itu sangat erat, bahwa ilmu geologi berkaitan erat dengan lingkungan karena di sini jika ilmu geologi memiliki beberapa di sini bahwa jika geologi memiliki bencana, itu akan berdampak juga pada lingkungan, dan sebaliknya jika lingkungan itu sehat, di situ juga akan berdampak pada geologi. Dan yang berikutnya, proses geologi siklus tektonik. Baik, kita dapat menyimpulkan bahwa daratan pada dahulunya sangat luas dan lebar, yang dimana terkikis oleh air laut sehingga daratan tersebut mengecil dari tahun ke tahun. Dan yang hidup pada zaman purba dulu yaitu dinosaurus, hewan reptil, dan lain-lain. Di sini sebelum manusia hidup, bahwa yang menghuni bumi ini adalah hewan-hewan tersebut, seperti Permain, Tirasik, Jurassic, dan Dinosaurus, serta Mesenday yang menyebar antara South Amerika, Afrika, India, Antartika, Australia, dan lain-lain. Di sini Antartika yang lebih banyak dihuni oleh hewan yang berjenis seperti kupu-kupu. Baik, untuk kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan, dan selebihnya saya ucapkan limpah terima kasih.